Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Mang Nanan ya, hari Jumat ya. Mang Nanan mau Jumatan dulu, mau ditutup dulu ini jualannya. Ini Jumatannya ke sini Mang Nanan. Nah, ini cuma nyebrang aja ke sini ya. Matanya nah, tinggal nyebrang aja ke sini. Nah, ini masjidnya ya, Masjid Pusdikmin Polri ya. Nah, ini Mang Nanan nanti ditinggal dulu mau Jumatan, sebentar lagi Jumatan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kita senantiasa memuji syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak mencurahkan, memberikan karunia-Nya kepada kita. Bahkan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita saat ini, yaitu Allah memperkenankan kita untuk bisa melaksanakan sholat Jumat, untuk bisa bersujud kepada Allah. Karena ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, melebihi kenikmatan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ketika kita sujud kepada Allah, ketika kita memaksakan diri untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah, ini merupakan tanda kita kepada Allah, membuktikan bahwa kita benar-benar hamba-Nya Allah, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah, yaitu orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Salat yang kita lakukan ini adalah salah satu amal ibadah yang beda dengan yang lainnya. Kenapa dikatakan beda dengan yang lainnya? Karena salat ini adalah salah satu amalan ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah melalui atau kepada Rasulullah SAW. Sedangkan ibadah-ibadah yang lainnya itu semuanya melalui malaikat Jibril. Ini merupakan, kalau kita logikakan, kalau kita sayang terhadap seseorang, ingin memberikan hadiah yang sangat istimewa kepada orang itu, tentunya kita tidak mau memberikannya melalui orang lain, tapi ingin memberikannya sendiri. Itu membuktikan bahwa kita sayang dan perhatian kepada orang lain. Begitupun ketika Allah memerintahkan sholat, itu langsung kepada Rasulullah SAW tanpa perantara siapapun. Ini membuktikan begitu cintanya Allah, begitu sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW, dan tentunya kepada kita sekalian yang hadir untuk melaksanakan sholat ini. Maka manfaatkanlah sholat ini, karena ini adalah ibadah yang istimewa. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau menyampaikan, wa fi qisasi fardiyatiha bi lailil Isra isaratun ila 'adin sa'liha wa lidzalika qussa farduha bi kauni bi ghali wasitah bal bi muraja'ati ta'addadat. Kewajiban sholat yang secara khusus ditetapkan pada malam Isra dan Mi'raj menunjukkan betapa agung dan mulianya kedudukan sholat. Oleh karena itu, kewajiban ditetapkannya sholat tanpa perantara malaikat, bahkan melalui beberapa kali dialog yang berulang. Maksud dalam kaum ulama ini mengatakan bahwa dialog yang berulang, karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat, itu tidak serta-merta diterima begitu saja oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah menerima perintah sholat, karena sholat yang diperintahkan kepada kita yaitu 50 waktu oleh Allah. Tapi begitu Rasulullah SAW keluar atau setelah berdialog dengan Allah,
maka para nabiullah memberikan saran kepada Rasulullah SAW agar waktu sholat yang diperintahkan oleh Allah dikembalikan kepada Allah, supaya jangan terlalu banyak yang terlalu banyak sholat yang dilakukan oleh kita, yang pada akhirnya karena Rasulullah SAW sudah berulang kali kepada Allah memohon untuk diringankan sholat, karena Rasulullah merasa malu, maka sholat itu yang kita saat ini dilakukan yaitu 5 waktu saja. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sangat cinta kepada kita, agar jangan terlalu berat melaksanakan sholat yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Syekh Wahbah Al-Zuhair dalam tafsir Al-Wasit menyampaikan, amma sholatu fa'iyya mi'rajul mu'min wasilatul hadil wa wasli billahi azza wa jalla wal istimta'u bitawajuh ta'ala nahwa ad-daratul 'aliyyah fi awqatin muntadibah, yang artinya adapun sholat maka ia adalah mi'rajnya orang yang beriman, penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, serta sarana menikmati kelezatan beribadah dengan menghadapkan diri kepada Zat yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Syekh Wahbah Al-Zuhair menyampaikan kepada kita bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah mi'rajnya orang mukmin, pertemuan dengan Allah, berdialog dengan Allah. Ini mengisyaratkan ketika kita sholat sesungguhnya kita berhadapan dengan Allah, kita langsung berbicara dengan Allah. Maka ulama mengatakan ketika kita dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itu akhir salat, itu semuanya didengarkan oleh Allah, karena semuanya yang kita lakukan itu adalah doa. Maka setiap apapun yang kita ucapkan dalam salat, Allah perhatikan. Maka kata para ulama, ketika setelah sholat sesungguhnya kita tidak perlu lagi berdoa, karena semuanya sudah doa, mulai dari takbiratul ihram sampai salam semuanya doa. Kalau ketika kita sholat itu benar-benar perhatikan bahwa kita ucapan kita dalam sholat itu adalah didengar oleh Allah, dan kita pun dapat merasakan bahwa ketika kita sholat kita berhadapan dengan Allah, maka logikanya kalau kita berbicara, misalkan berbicara dengan atasan kita, dengan orang yang kita hormati, dengan orang yang bisa memberikan kebijakan kepada kita, tentunya kita akan memperhatikan ucapan kita, memperhatikan perkataan kita, karena perkataan kita ingin didengar oleh orang yang kita hormati itu, dan keinginan kita pun ingin dikabulkan oleh orang itu. Begitupun ketika sholat kita berhadapan dengan Allah, maka perhatikanlah ucapan kita dengan baik. Dan mudah-mudahan setelah kita sholat pun semua keluh kesah kita, semua kebutuhan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka bagi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang menyadari ketika sholat itu berhadapan langsung dengan Allah, maka orang itu menganggap ketika dia sholat bahwa sholat yang dia lakukannya adalah sholat yang terbaik, sholat yang dianggapnya itu adalah sholat yang terakhir. Karena kalau kita menganggap bahwa sholat yang kita lakukan sholat hari ini adalah sholat yang terakhir, maka sholat yang kita lakukan akan dilaksanakan dengan sholat yang sangat terbaik.
kita sholat pun kita berhubungan berdua dengan Allah. Kita mengharapkan segala keinginan kita, segala kebutuhan kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Maka seyogyanya bagi orang-orang yang melakukan sholat, maka setelah sholat orang itu tidak mau mengotori dirinya lagi. Maka wajar Allah dalam surat Al-Ankabut menyampaikan, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah wahai Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dan nukilan surat Al-Ankabut ini intinya adalah kita harus berusaha ketika kita setelah sholat, kita harus menjagakan diri. Karena ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang akbar, Allah yang besar. Kalau Allah yang akbar, kalau Allah yang besar, Allah yang maha dari segala maha, tentunya kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita sangat kecil. Maka ketika kita sholat berjamaah, jabatan kita tinggalkan. Apapun kita tinggalkan. Ketika kita masuk masjid berjamaah, semuanya sama hambanya Allah. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada profesor, tidak ada dokter, tidak ada presiden, tidak ada menteri, dan tidak ada apapun. Semuanya sama hambanya Allah. Maka ketika sholat tidak ada perbedaan siapapun, sama karena di hadapan Allah. Maka ketika kita sholat, kalau kita sudah menganggap Allah lah yang akbar, kita lah yang kecil, maka kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak punya kemampuan apapun, kita tidak punya apa-apa, semuanya ini adalah biidznillah. Kita bisa kaya kita karena Allah. Kita menjadi pejabat itu karena Allah yang menjadikan kita pejabat. Kita menjadi atasan itu Allah yang memberikan kesempatan kepada kita. Karena ketika kita beribadah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang Allah lihat bukanlah jabatan, bukanlah kekayaan, tapi yang Allah lihat siapa di antara kita yang paling takwa kepada Allah, siapa di antara kita yang paling taat kepada Allah. Maka bagi orang-orang yang sadar ketika sholatnya adalah berhadapan dengan Allah, maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dirinya akan menjaga dirinya untuk selalu bersih, tidak mau mengotori, tidak mau berbuat dolim bagi orang lain, karena semuanya ini adalah pemberian Allah. Maka kita harus berbuat baik kepada Allah. Karena dengan berbuat baik kepada Allah, seolah-olah kita memberikan gambaran kepada diri kita bahwa kita harus senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Karena kita yang butuh dengan Allah, karena kita butuh dengan pengampunan dari Allah, karena ujungnya kita mengharapkan adanya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga diri untuk selalu menghadap kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Begitupun kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengamalkan inti dari perbuatan sholat untuk senantiasa menjaga diri bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa, tapi kita sama-sama hamba Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun anak kita, keluarga kita, mudah-mudahan menjadi orang yang muntakin, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, orang-orang yang senantiasa menjaga silaturahim dengan siapapun, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala sholati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Faqul li hada wastaghfiru wa lakum fastaghfiru huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa salat ain bi nabiyyi wa hududi li khabar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah fi ma amal wa antahu amalan ahya wa zada wa alamu amarakum bi 'abdin bada'i bi nafsi wa sana bi malaikati musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat sabbun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat. Allahumma bihaqqi al-hajat al-insar unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairul rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmi dhalimin. Rabbana